Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Dan Ustadz harap santri semua dalam kondisi sehat dan kita bisa belajar dengan baik pada hari ini. Sebelumnya tolong videonya dinyalakan semua, kameranya dinyalakan semua. Ayo, kameranya dinyalakan semua. Ini tidak Ustadz mulai kalau kameranya belum dinyalakan semua. Ya, kalau Ustadz lihat masih ada 23 orang yang masuk dari jumlahnya 33 dalam satu kelas. Jadi masih ada 10 orang yang belum datang. Padahal pekan lalu Ustadz sudah bilang 5 menit sebelum jadwal dimulai sudah di ruang tunggu. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, Ustadz akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pekan lalu. Seperti Ustadz bilang bahwa untuk pelajaran bahasa Indonesia, bab pertama adalah kita belajar untuk mendeskripsikan. Belajar mendeskripsikan. Di pertemuan pekan lalu kita sudah belajar mendeskripsikan diri. Mendeskripsikan tentang diri kita sendiri dengan dibantu 10 pertanyaan. Nah, mungkin masih ingat ya pertanyaannya apa saja. Pertanyaan itu untuk membantu kita untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu dideskripsikan. Untuk hari ini kita masih belajar tentang mendeskripsikan, belajar tentang teks deskripsi. Tapi kita tidak lagi belajar tentang mendeskripsikan diri, tapi hari ini kita mendeskripsikan hal yang lain. Oke. Mengulang yang pekan lalu, ini Ustadz mau membuka PowerPoint ya. Nanti tolong dicatat hal-hal yang perlu dicatat. Nanti Ustadz bilang ini dicatat seperti itu. Nah. Ya, ini yang kita kerjakan pekan lalu, mendeskripsikan tentang diri kita sendiri. Yang menjadi contoh adalah deskripsi diri Ustadz. Di situ dituliskan, nama saya Rudi Hartono.
biasa dipanggil Rudi. Itu menjawab pertanyaan yang kemarin, siapa nama lengkapmu dan siapa panggilanmu. Di sini di paragraf pertama Ustadz berbicara tentang identitas diri Ustadz, umur Ustadz, dan kondisi badan Ustadz, tinggi dan warna kulit. Di paragraf kedua, bagian kedua, Ustadz berbicara tentang deskripsi wajah. Di situ ada bentuk wajah, kemudian pakai kacamata, alisnya seperti apa, ada kumis, ada jenggot. Mungkin kalian pekan lalu di tugasnya ada yang menulis ada tahi lalat, ada yang berhidung mancung. Nah, kemudian di bagian ketiga, paragraf ketiga, Ustadz mendeskripsikan tentang rambut Ustadz. Rambutnya bentuknya seperti apa? Di sini ikal. Kalian mungkin ada yang lurus, keriting. Kemudian warnanya, warna rambut Ustadz hitam dengan sedikit uban. Rambut kalian mungkin hitam semua, atau ada yang hitam kemerahan. Nah, kemudian potongan rambut Ustadz seperti apa. Sedangkan di bagian terakhir, paragraf terakhir, Ustadz berbicara tentang sifat dan hobi Ustadz. Itu mendeskripsikan diri. Nah, hari ini akan kita lanjut dengan sebuah deskripsi, contoh deskripsi tentang tempat. Di sini yang menjadi contoh adalah Pantai Parangtritis. Mungkin sudah ada yang pernah ke Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Kalau yang belum pernah ke sana, bisa melihat dari teks deskripsi ini supaya kita punya gambaran Pantai Parangtritis itu seperti apa. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu, Ustadz mau membaca deskripsi tentang Parangtritis. Ya, Ustadz mulai. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini
membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, itu tadi teks deskripsi tentang Parangtritis. Teks ini bisa juga kalian lihat di buku paket di halaman 3 dan 4. Jadi buka buku paketnya, yang menguap tidak boleh terlalu lebar dan kalau menguap ditutup. Kalau menguap tidak ditutup nanti setan masuk. Ya, bukunya dibuka di halaman 3 dan 4. Ini tadi tentang teks deskripsi Parangtritis. Dibaca di bukunya, Mas Faisal. Kalau tidak pakai slideshow bisa. Nggak usah pakai slideshow, jadi di share tapi bukan slideshow. Oh, nggak bisa. Oke. Jadi di situ kalau kita lihat di teksnya, yang ini. Kalau yang ini nggak bisa. Nggak apa-apa. Ya. Kita lihat deskripsi di sini. Kalau kita lihat paragraf 1, kalau tadi di deskripsi diri, paragraf 1 berbicara tentang identitas dan juga kondisi badan. Kalau di sini paragraf 1 berbicara tentang lokasi Parangtritis. Dicatat, paragraf 1 membahas tentang lokasi pantai Parangtritis. Kalau kita lihat di sini, kita bisa menjawab tentang di mana pantai Parangtritis itu. Paragraf 2 berbicara tentang keindahan pemandangan pantai Parangtritis. Paragraf kedua berbicara tentang keindahan pemandangan pantai Parangtritis. Di paragraf ini juga disebutkan bagaimana ada tebing, ada batu karang, dan juga gempuran ombak. Itu semua menjelaskan tentang indahnya pemandangan pantai Parangtritis. Paragraf ketiga membahas tentang keindahan pantai Parangtritis pada waktu sore. Keindahan pantai Parangtritis pada waktu sore. Di paragraf ini
Kita bisa melihat ketika matahari terbenam di sore hari, bagaimana warna sinar matahari yang di langit juga pantulannya di atas air. Kemudian paragraf keempat membahas tentang banyaknya wisatawan di Parangtritis. Banyaknya wisatawan di pantai Parangtritis. Waktu dulu di SD sudah pernah belajar tentang kalimat utama dalam sebuah paragraf? Sudah? Kalau sudah, mengangguk. Sudah ya? Nah, di sini tadi Ustadz menjelaskan paragraf 1 berbicara tentang lokasi pantai Parangtritis. Ini bisa dilihat di kalimat pertama yang merupakan kalimat utama dari paragraf 1. Di situ ditulis salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Itu kalimat utamanya. Jadi kita tahu Pantai Parangtritis ada di kota Yogyakarta. Kemudian paragraf kedua tadi Ustadz bilang membahas tentang pemandangan indah Pantai Parangtritis. Ini juga terlihat di kalimat utamanya. Kalimat utamanya di paragraf 2 merupakan kalimat pertama. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Itu kalimat utama. Paragraf ketiga, tadi Ustadz bilang membahas tentang keindahan Pantai Parangtritis pada waktu sore. Kalian bisa lihat di kalimat pertama di paragraf ketiga yang merupakan kalimat utama, yaitu kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Ingat, yang menguap ditutup, kelihatan dari monitor Ustadz yang menguap-menguap. Baik, paragraf terakhir, paragraf keempat, tadi Ustadz mengatakan membahas tentang banyaknya wisatawan di Pantai Parangtritis. Itu juga bisa dilihat di kalimat pertama pada paragraf keempat yang merupakan kalimat utama. Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, langsung saja menghidupkan speakernya dan langsung mengatakan namanya siapa dan bertanya. Atau kalau yang speakernya ada gangguan, bisa menulis di chat. Silakan, Ustadz beri waktu untuk bertanya. Ya, siapa? Siapa yang mau bertanya tadi? Tidak ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti sudah paham ya tentang isi sebuah paragraf untuk teks deskripsi dan juga kalimat utama teks deskripsi dan juga contoh dari deskripsi tentang sebuah tempat. Nah, kita sudah belajar tentang teks deskripsi, mendeskripsikan diri dan mendeskripsikan tempat. Tapi kira-kira apa yang disebut atau dimaksud dengan teks deskripsi? Pengertian teks deskripsi itu apa? Kita tahu dalam sebuah teks deskripsi itu isinya menggambarkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Kalau yang pertama menjelaskan diri kita, kalau yang ini tadi menjelaskan tentang atau menggambarkan tentang Pantai Parangtritis.
Dari sini Ustadz membuat pengertiannya diambil dari pendapat dua orang ahli bahasa Indonesia, pengertian teks deskripsi. Pengertian yang pertama, teks deskripsi adalah tulisan. Tulisan yang berisi usaha untuk memindahkan kesan, hasil pengamatan, dan perasaan penulis kepada pembaca. Ini menurut Goris Kraft. Apa maksudnya? Memindahkan kesan, hasil pengamatan. Ketika kalian membuat deskripsi diri, tentunya kalian membuat pengamatan. Hasil pengamatan terhadap diri sendiri. Kalau nama tentu sudah tahu semua. Kemudian berapa sentimeter tinggi saya? Nah, pengamatannya bagaimana? Dengan mengukur tubuh kita. Kemudian bentuk wajah seperti apa? Mungkin dengan melihat cermin, mengamati. Oh, wajah saya berbentuk bulat. Alis saya tebal. Jadi, tulisan deskripsi itu memindahkan kesan, hasil pengamatan, dan perasaan penulis kepada pembaca. Kalau perasaan penulis, kalau kemarin ketika kita membuat tes deskripsi diri, itu belum memasukkan perasaan. Kita hanya menulis apa adanya. Karena Ustadz tidak mau kalian mendeskripsikan diri dengan membawa perasaan nanti menjadi sombong. Jangan-jangan nanti ada yang mengatakan, wajah saya sangat tampan, hidung mancung, kulit putih. Nah, itu nanti bisa menjadi kesombongan. Tapi, tadi di dalam teks tentang Parangtritis, itu ada perasaan penulis. Penulis sangat menyukai Pantai Parangtritis. Bagi penulis, Pantai Parangtritis sangat indah. Nah, itu yang dimaksud perasaan penulis kepada pembaca. Oke. Pengertian yang kedua itu dinyatakan oleh Lamudin Finoza. Lamudin Finoza berpendapat bahwa teks deskripsi adalah tulisan yang berisi gambaran mengenai sesuatu keadaan atau objek. Kalau tugas pertama, objeknya adalah diri sendiri. Kalau teks yang baru saja dibaca adalah objeknya adalah Pantai Parangtritis. Dan gambaran mengenai suatu keadaan atau objek tersebut ditulis sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan keadaan atau objek tersebut. Ketika kalian mengumpulkan tugas yang pertama, ketika Ustadz memeriksa, Ustadz membayangkan Muhammad Aska. Oh, Muhammad Aska ini tingginya segini, kulitnya berwarna ini, bentuk wajahnya bulat, alis matanya seperti ini, rambutnya seperti ini. Ustadz seolah-olah melihat tentang Muhammad Aska. Tadi ketika kita membaca tentang Pantai Parangtritis, yang belum pernah ke sana bisa membayangkan, seolah-olah melihat dan membayangkan. Semakin kita bisa membayangkan objek atau keadaan yang ditulis, berarti semakin bagus penulisnya. Tuh. Dari pengertian ini dicatat dulu, Ustadz kasih waktu mencatat, dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ustadz beri waktu.
Dicatat dulu, kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Bisa menulis chat, bisa bertanya langsung dengan menghidupkan mikrofonnya. Jangan takut atau malu untuk bertanya. Ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Kalau sekarang belum paham dan tidak bertanya, besok-besok selanjutnya akan semakin tidak paham. Sudah selesai mencatatnya? Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu, sudah ya? Ustadz lanjutkan dengan yang berikutnya. Tadi pengertian teks deskripsi. Di buku di halaman 7 sampai 8, dibuka buku paketnya halaman 7 dan 8, di situ dibahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Tapi di buku itu penjelasannya panjang lebar dan kata-katanya agak sulit dipahami. Di sini Ustadz coba untuk meringkas dan membuatnya lebih sistematis supaya lebih mudah dipahami. Ciri-ciri teks deskripsi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ciri tujuan, yang kedua ciri objek yang dideskripsikan, dan ciri ketiga adalah ciri isi. Jadi ada tujuannya, ada objeknya, dan ada isinya. Tiga-tiganya ini punya ciri-ciri. Bagaimana arti dari ciri tujuan dan apa maksudnya? Ustadz jelaskan satu persatu. Nih, ciri tujuan. Jangan ditulis dulu. Perhatikan dulu penjelasan Ustadz. Nanti Ustadz kasih waktu untuk mencatat. Karena kalau mencatat sambil mendengarkan kadang tidak bisa masuk ke otak. Oke, ciri tujuan. Tadi sudah disebutkan di dalam pengertian bahwa teks deskripsi itu adalah untuk menggambarkan. Jadi tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek atau keadaan. Bagaimana cara menggambarkannya? Itu dengan memerinci objek secara subjektif. Apa maksudnya subjektif? Maksudnya subjektif adalah penulisannya dilihat dari sudut pandang penulis. Jadi penulisan deskripsi itu sifatnya subjektif, tergantung penulisnya. Kalau penulisnya suka dengan Pantai Parangtritis, maka penulisnya akan menulis hal-hal yang bagus tentang Pantai Parangtritis. Tapi kalau penulisnya tidak suka Pantai Parangtritis, maka penulis akan
menuliskan hal-hal yang kurang disukai. Misalkan, Ustadz tidak suka Pantai Parangtritis. Maka yang Ustadz tulis akan Pantai Parangtritis udaranya sangat panas. Itu. Kemungkinan yang kedua Ustadz akan menulis di Pantai Parangtritis banyak sampah sehingga kotor. Nah, itu maksudnya subjektif. Contoh lain, misalkan kita menulis tentang seekor kucing hitam. Penulisnya dua orang yang berbeda. Ada Muhammad Soleh dan ada Haris. Muhammad Soleh sangat menyukai kucing hitam. Maka Muhammad Soleh akan menulis kucing hitam itu sangat lucu. Kucing hitam itu sangat menggemaskan. Kucing hitam itu sangat cantik. Karena Muhammad Soleh menyukai kucing hitam dan punya kenangan indah dengan kucing hitam. Sementara Haris ketika melihat kucing hitam, di dalam perasaan Haris terbayang film-film horor. Karena bagi Haris, kucing hitam selalu ada di film horor. Terutama film hantu, penyihir selalu ditemani kucing hitam. Karena itu Haris akan menulis kucing hitam itu menakutkan. Kucing hitam itu menyeramkan. Nah, itu yang dimaksud subjektif. Tergantung dari sudut pandang penulis. Kemudian di kalimat selanjutnya disebutkan bahwa menggambarkannya secara rinci dan sekonkret mungkin. Konkret itu nyata, rinci, terperinci, dan nyata, supaya pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami. Senyata mungkin. Kalau berbicara tentang kucing hitam, kita akan berbicara secara rinci. Ukurannya seperti apa? Jenis kelaminnya apa? Warna hitamnya seperti apa? Apakah hitam polos? Apakah ada belang-belangnya? Ukuran kucingnya sebesar apa? Apakah sebesar gajah atau sebesar harimau? Kemudian juga mungkin ada ciri-ciri yang lain. Dan itu semua rinci dan nyata. Walaupun kadang kita mendeskripsikan bukan sesuatu yang nyata, tapi bayangan kita. Misalkan kita mendeskripsikan rumah idaman di masa depan. Rumahnya belum ada, tapi kita membayangkan seolah-olah rumah itu sudah ada. Keinginan kita seperti apa? Kita deskripsikan, saya ingin memiliki rumah 2 lantai dengan ukuran besar, mempunyai 5 kamar tidur, mempunyai 3 kamar mandi, mempunyai cat berwarna hijau. Nah, kita deskripsikan secara rinci dan senyata mungkin. Supaya nanti kalau ada yang mau ngasih hadiah rumah, mungkin bisa sesuai dengan permintaan kita. Baik, itu penjelasannya. Sekarang dicatat sambil berusaha memahami penjelasan Ustadz. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kalau belum paham, jangan malu-malu bertanya. Insya Allah akan Ustadz ulangi lagi.
Yang tidak bertanya belum tentu sudah pinter, belum tentu sudah paham. Kadang tidak bertanya karena malu, karena takut. Di 7B kemarin alhamdulillah banyak yang bertanya. Sehingga Ustadz bisa menjelaskan dengan lebih rinci lagi dan akhirnya lebih paham. Jadi sambil mencatat, Ustadz ulangi. Untuk ciri tujuan itu tujuannya adalah menggambarkan objek secara rinci, secara subjektif dari sudut pandang penulis. Dan menggambarkannya harus rinci dan senyata mungkin, sekonkret mungkin. Hanya dengan membaca deskripsi kita, pembaca akan bisa membayangkan, oh kucing hitamnya seperti ini. Oh rumah yang diidam-idamkan oleh Abdul Rahman seperti ini. Oh pantai Parangtritis itu seperti ini. Walaupun belum pernah ke sana, tapi kita sudah bisa membayangkan. Dan Muhammad Ardian sangat asik membayangkan sampai tersenyum sendiri. Bagus tersenyum, tapi jangan terlalu sering senyum-senyum sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Sudah? Ada yang belum selesai? Baik, kalau sudah selesai, Ustadz lanjutkan dengan ciri yang kedua, yaitu ciri objek. Ciri objek yang dideskripsikan itu bersifat khusus. Apa maksudnya bersifat khusus? Kalau kita mendeskripsikan kucing hitam, itu yang kita deskripsikan bukan semua kucing hitam, tapi satu kucing hitam. Satu kucing hitam milik Muhammad Ahnaf. Bukan kucing hitam yang lain. Jadi khusus. Sehingga deskripsi kita juga jelas, terperinci. Kalau kita mendeskripsikan satu kucing khusus, hal-hal yang sifatnya umum tidak perlu lagi kita tulis. Contoh hal-hal yang bersifat umum, misalkan saya mempunyai kucing hitam yang bernama si hitam. Oke, itu khusus. Kemudian si hitam mempunyai 4 kaki.
Semua kucing punya 4 kaki. Itu umum. Tidak perlu ditulis. Kecuali si hitam ini kakinya cuma 3. Beda dengan kucing pada umumnya, baru ditulis. Si hitam mempunyai 3 kaki. Karena ketika si hitam berumur 1 tahun, dia tertabrak mobil, kakinya patah. Yang sifatnya umum, semua kucing punya sifat yang sama, tidak perlu ditulis. Jadi tidak perlu ditulis, si hitam mempunyai 2 telinga, 2 mata. Karena semua kucing seperti itu. Jadi merincinya hal-hal yang khusus tentang si hitam. Karena objeknya khusus, si hitam. Dan objek ini dideskripsikan dengan seperti tadi di ciri tujuan, bersifat personal, subjektif. Kalau Ahnaf menyukai si hitam, maka Ahnaf akan menuliskan pendapat pribadinya. Pendapat personal adalah pendapat pribadi Ahnaf tentang si hitam. Karena si Ahnaf pemilik si hitam, dia sangat menyukai si hitam, dia menulis hal-hal yang baik tentang si hitam. Sebaliknya, Kafan Rizal tidak menyukai si hitam. Karena si hitam suka ke rumah Kafan Rizal dan mencuri ikan. Makanya dia tidak suka dengan si hitam. Makanya Kafan akan menulis tentang si hitam hal-hal yang kurang baik. Ada seekor kucing hitam yang sering datang ke rumah. Kucing itu bernama si hitam dan milik Muhammad Ahnaf. Kucing itu sangat menjengkelkan. Dia suka mencuri lauk pauk di rumah. Badannya bau, bulunya jorok, dan kelakuannya sangat menjengkelkan. Itu pendapat pribadi Kafan. Tapi Muhammad Ahnaf yang punya kucing si hitam, pendapat pribadinya, saya mempunyai seekor kucing hitam yang diberi nama si hitam. Kucing ini sangat lucu. Bulunya berwarna hitam pekat dan sangat bersih. Karena sering dimandikan, si hitam berbau harum. Nah, beda. Objeknya sama, tapi deskripsinya berbeda karena ada pendapat pribadi yang masuk di situ. Baik, silakan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ustadz beri waktu. Abdurrahman. Kalau ada yang mau bertanya, bisa ditulis di chat, bisa juga langsung menghidupkan mikrofon, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Ini berapa yang nggak masuk? Pas 33 sama Intan Ilmu atau? Berarti masuk semua, alhamdulillah. Mana kok nggak keluar? Oh ya. Sambil mencatat, Ustadz jelaskan sekali lagi, ciri objek teks deskripsi itu mempunyai sifat khusus
Dan objek tersebut dideskripsikan atau digambarkan dengan memasukkan pendapat pribadi atau pendapat personal. Silakan yang mau bertanya. Ya, ada yang belum selesai mencatat? Kalau sudah semua, Ustadz lanjutkan lagi dengan ciri yang ketiga, yaitu ciri isi. Ciri isi. Yang pertama tadi ciri tujuan, itu berkaitan dengan tujuan penulisan teks deskripsi. Yang kedua, ciri objek berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Ciri yang ketiga adalah ciri isi, berkaitan dengan isi dari tulisan kita. Apa-apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam tulisan deskripsi kita. Di sini disebutkan isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Ada pembagian bagian-bagian perinciannya. Contoh, di tugas pekan lalu yang deskripsi diri, seperti tadi Ustadz sampaikan, terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama tentang identitas dan kondisi badan. Identitas ada nama, tanggal lahir, tinggi badan, warna kulit. Kemudian bagian kedua berbicara tentang bentuk wajah. Di dalam bentuk wajah ada rincian-rincian. Bentuk wajah kita, kemudian bentuk alis, mata, hidung, mulut, dan ciri-ciri wajah yang lain. Yang ketiga berkaitan dengan rambut. Bagian rambut dirinci menjadi warna rambut, bentuk rambut lurus atau ikal, potongan rambut, ataupun kondisi rambut yang lain. Kemudian bagian yang keempat berbicara tentang sifat dan hobi. Untuk teks deskripsi tentang parangtritis, tadi sudah Ustadz jelaskan. Masih ingat? Paragraf pertama berbicara tentang, bagian pertama berbicara tentang lokasi parangtritis. Bagian kedua berbicara tentang indahnya pemandangan pantai Parangtritis. Bagian ketiga berbicara tentang keindahan pantai Parangtritis pada sore hari. Bagian keempat berbicara tentang banyaknya pengunjung pantai Parangtritis. Nah, itu dibagi menjadi bagian-bagian dan tiap bagian dirinci dengan keterangan-keterangan yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Dan sekali lagi sama dengan ciri objek tadi, sifat pribadi, personal juga dimasukkan. Jadi isinya bersifat personal, pendapat kita pribadi, pendapat penulis. Tadi sudah Ustadz sebutkan, kalau pantai Parangtritis yang tidak suka akan berbicara tentang udaranya yang panas, kondisinya yang kotor, banyak sampah,
terlalu banyak pengunjung sehingga ribut, ramai. Nah, bisa seperti itu. Kemudian juga di sini dituliskan menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Emosi kuat ini tergantung dari pendapat pribadi kita. Tadi di Pantai Parangtritis, penulisnya suka Pantai Parangtritis. Sebenarnya bisa disebutkan dengan Pantai Parangtritis pemandangannya indah. Tapi dengan menulis pemandangannya indah, emosinya kurang kuat. Supaya emosinya lebih kuat, penulis menyebutkan Pantai Parangtritis pemandangannya sangat mengagumkan. Nah, emosinya lebih tinggi dari indah. Contoh misalkan, si hitam adalah kucing yang menakutkan. Menakutkan, emosinya nggak terlalu kuat. Tapi kalau menakutkan kita ganti dengan kata yang punya emosi lebih kuat, pembaca akan lebih terpengaruh. Misalkan, si hitam adalah kucing yang menyeramkan. Menakutkan, menyeramkan. Kadang kata-kata sederhana seperti besar. Si hitam adalah kucing yang besar. Itu kurang menunjukkan emosi yang kuat. Tapi untuk membuat yang lebih kuat, kita bisa menulis si hitam adalah kucing yang hampir seukuran harimau. Wah, berarti besar sekali. Itu maksudnya memberikan emosi kuat. Jadi kaitannya dengan pemilihan kata-kata. Baik, silakan dicatat, direnungkan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ya. Jadi sambil mencatat, untuk ciri isi itu tulisannya dibagi menjadi bagian-bagian. Setiap bagian punya rincian tertentu dan penggambarannya secara nyata. Kemudian juga mempunyai bersifat pribadi. Sifat pribadi ini bisa dituangkan dengan kata-kata yang mengandung emosi kuat. Catat, direnungkan, kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Aska jangan melamun. Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Muhammad Hadi kah? Silakan. Bicaranya pelan-pelan karena di sini ruangannya menggema, jadi agak kurang jelas. Silakan bertanya. Masya Allah, betul sekali. Supaya pembaca tertarik dengan tulisan deskripsi kita, kita harus menggunakan kata-kata yang beremosi kuat. Sama seperti bercerita, kalau kita berceritanya menggebu-gebu dengan emosi yang kuat, pendengar akan lebih tertarik. Tulisan juga seperti itu. Jadi gunakan kata-kata dengan emosi yang kuat supaya pembaca lebih tertarik membaca tulisan kita.
Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah selesai semua mencatatnya? Masih? Sudah, masih ada yang menulis tapi? Ini ada yang mengantuk, nggak biasa bangun subuh ya? Habis bangun, sholat subuh, zikir pagi, mengikuti halakoh tahsin. Nah setelah itu sebelum mandi coba olahraga dulu. Sebentar saja 5 menit. Berjalan-jalan di depan rumah, setelah itu mandi, sarapan, baru ikut pelajaran. Baik, jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang mendeskripsikan sebuah tempat, kemudian pengertian deskripsi, dan ciri-ciri deskripsi. Ciri-ciri deskripsi ada 3 macam. Yang pertama, ciri tujuan. Yang kedua, ciri objek. Yang ketiga, ciri isi. Itu yang sudah kita pelajari. Ustadz tidak banyak-banyak, jadi yang penting kalian paham. Dan insya Allah besok libur ya, dan Ustadz tidak memberikan tugas untuk hari ini supaya kalian bisa menikmati liburan Idul Adha-nya. Dan tapi Ustadz ingatkan supaya nanti kalau masuk tetap diingat aturan-aturan dan adab-adab dalam belajar. Baik, karena waktunya sudah habis, Ustadz cukupkan sampai sekian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah tersampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami. Nah, baik. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.